melaksanakan tugas-tugas kita masing-masing dengan baik. Khususnya pada saat ini kita bisa melaksanakan rapat kerja virtual Komisi 6 DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN 2 Pak Tiko. Berdasarkan daftar hadir secara virtual telah ditandatangani oleh 20 orang dari 54 anggota Komisi 6 DPR RI yang terdiri atas 8 fraksi. Dengan demikian quorum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat 1 Peraturan DPR tentang tata tertib. Maka perkenankan kami membuka rapat kerja pada hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Yang telah menghadiri dan sesuai undangan yang telah kami sampaikan, agenda rapat pada hari ini untuk membahas rencana pembentukan holding BUMN pengelola pelabuhan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, maka sektor industri maritim dan pelabuhan tentu memiliki peran yang sangat vital di Indonesia. Selain berperan dalam menjamin kepastian distribusi barang di Indonesia, pengelolaan sektor pelabuhan yang efektif dan optimal akan memberikan dampak pada efisiensi biaya logistik dan distribusi, yang selanjutnya akan berkontribusi pada penurunan harga barang di masyarakat. Bank Dunia mencatat bahwa biaya logistik di Indonesia mencapai 23% dari produk domestik bruto. Tentu angka 23% ini dapat kita katakan sangat tidak efisien karena masih jauh lebih tinggi bila kita bandingkan secara komparatif dengan negara-negara lain. Tingginya biaya logistik tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan manajemen rantai pasok distribusi nasional belum kita lakukan secara optimal. Ekosistem BUMN pengelola pelabuhan di Indonesia yang terdiri dari PT Pelindo 1, 2, 3, 4 harus berperan secara aktif dalam mendukung efisiensi proses end-to-end dalam rantai pasok logistik nasional melalui pengelolaan sektor kepelabuhanan yang lebih efektif dan efisien. Terkait dengan hal tersebut dan sejalan dengan roadmap Kementerian BUMN, integrasi dan pembentukan holding BUMN pelabuhan merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan tata kelola BUMN pelabuhan yang lebih baik, optimal dan berdaya saing tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan rapat kerja kali ini, Komisi 6 DPR RI ingin mengetahui rencana dan progres pelaksanaan integrasi dan pembentukan holding BUMN pengelola pelabuhan, termasuk kendala yang dihadapi di lapangan. Biaya logistik ini beragam, mulai dari biaya logistik laut, logistik darat, pergudangan, stok, dan supply chain lainnya. Namun kami melihat bahwa integrasi pelabuhan menjadi satu keharusan karena beberapa hal. Yang pertama, memang Indonesia dengan negara kepulauan yang demikian luas harus mempunyai perencanaan alur pelayaran dan barang yang lebih integratif, yang memang harus mempunyai target untuk mencapai efisiensi, membuka daerah-daerah yang belum terbuka, namun juga dengan kapasitas yang bisa direncanakan dengan baik. Selama beberapa tahun terakhir, dengan Pelindo memiliki 4 perusahaan yang mengelola beberapa region yang berbeda, akan sangat sulit buat kami untuk merencanakan alur dan juga investasi yang bisa mendukung secara efektif efisien seluruh penurunan biaya logistik nasional. Yang kedua, dari sisi pelayanan, memang pelayanan masih belum standar, di mana banyak pelabuhan-pelabuhan yang baru berkembang ataupun masih di daerah-daerah yang belum maju di Jakarta, harus melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi pelayanan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik dan menurunkan biaya layanannya. Yang ketiga juga dari kacamata persaingan global, kita akan sangat sulit untuk bisa bersaing dengan skala yang kita miliki sekarang, karena memang dengan skala yang terpecah menjadi 4 ini, kita bisa tidak mempunyai daya tawar yang tinggi terhadap shipping line global. Dan dengan penggabungan ini kita harapkan kita bisa masuk kepada top 10 global player di container port, sehingga bisa melakukan negosiasi untuk menarik traffic internasional dengan global shipping partner yang lebih kuat. Nah, ini semua tentunya akan dikerjakan secara sistematis, dan secara korporasi kita harapkan integrasi ini juga menimbulkan beberapa dampak direct yang positif. Yang pertama adalah integrasi ini akan meningkatkan kapasitas pelayanan yang lebih baik. Yang kedua juga efisiensi, penurunan kos di berbagai area fungsional perusahaan, dan juga memberikan fokus yang berbeda kepada fungsi-fungsi yang ada di dalam Pelindo sekarang, di mana setelah nanti terjadi merger ataupun penggabungan, kita akan membangun 4 perusahaan yang mempunyai beda
fungsi, yaitu perusahaan kontainer, non-kontainer, logistik, dan marine services. Draft kesimpulan rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Wakil Menteri BUMN 2, pembahasan pembentukan holding BUMN pengelola pelabuhan Rabu 30 Juni 2021. 1. Itu harus dihapus pimpinan, maaf. Apa itu? Tadi sudah sepakat tidak ada kata holding. Oke, merger, Din. Pembahasan merger. Ya. Itu. Satu poin Bentar ya, lagi itu. bentar. Berarti yang nomor 1 kita cabut dulu ya. Komisi 6. Jadi nomor 1 itu mendukung rencana Kementerian BUMN untuk melakukan merger BUMN apa tuh? Pelabuhan. Pengelola pelabuhan. Ya. Titik. Nah, coba itu nomor 2. Ya kan? Kementerian BUMN harus memastikan. Ya kan? Gitu Pak Nusron ya? Ya, cocok. Cocok. Oke, berarti nomor 1 setuju. Pak Tiko setuju ya? Ketuk. Setuju. Nah. Setuju. Nomor Pak Tiko 3. udah jempol tuh. Oke, 4. Kementerian BUMN harus memastikan bahwa merger BUMN pengelola pelabuhan tidak berdampak pada hak-hak karyawan sesuai peraturan perundang-undangan. Tidak merugikan aja. Tidak merugikan hak karyawan. Berdampak, kalau berdampak positif tidak kan berdampak bagus. merugikan. Ya, tidak merugikan hak karyawan. Gitu ya. Masa yang positif nggak boleh? Saya baca lagi ya. Kementerian BUMN harus memastikan bahwa merger BUMN pengelola pelabuhan tidak merugikan hak-hak karyawan sesuai peraturan perundang-undangan. Oke, ketuk. Pak Tiko? Setuju. Oke. Cukup Pak Pimpinan. Cukup, baik. Karena itu terima kasih kepada kita semua dan izinkan saya menutup rapat kita pada hari ini. Mana sih skenario rapatnya? Nggak kelihatan. Atas nama pimpinan Komisi 6 DPR RI kami ucapkan terima kasih. Demikian rapat kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.